Jinmi Kung Fu Bo Extra episode 55 Kung Fu Pamungkas Kuil Dairin. Karena kedahsyatan daya hancurnya biksu ketua yang terdahulu mengunci kitabnya rapat-rapat. Nama jurus itu adalah Dewa Petir. Kalau tak salah, kuncinya ada di bawah bantal biksu ketua. Tak ada tanda-tanda Odo naik ke atas. Inilah kesempatanku. Itu dia. Biksu ketua, maafkan aku. Akhirnya. Celaka. Jinmi, maaf, aku tak bermaksud mengejutkan Pak Tua, tapi tak ada cara lain untuk masuk ke sini selain menyusup begini. Biksu ketua. Pak Tua, ini obat titipan Ryukai. Oh, terima kasih. Sekarang bisa tenang sebentar. Jinmi, apa tak ada yang luka setelah kungfu permuk tulangmu dikembalikan Odo? Aku tak apa-apa kok, tapi aku hendak berunding dengan Pak Tua soal itu. Cara untuk mengalahkan Odo ya? Ya, sebetulnya aku juga hendak memberitahumu. Ini kitab rahasia jurus pamungkas Kung Fu Kuil Dairin. Kitab ini disegel karena alasan tertentu, namun untuk menandingi Odo tak ada jalan lain. Tapi, bolehkah aku melihat isinya? Sekarang tak ada orang yang berpotensi untuk menggantikan Ryukai. Bagaimana denganmu, Jinmi? Hebat sekali. Dengan jurus ini aku pasti bisa menandingi Odo. Pasti bisa menang. Tapi orang yang terkena jurus ini pasti akan kehilangan nyawa. Hah? Yang terkena jurus Dewa Petir pasti kehilangan nyawa. Tunggu Pak Tua, kalau begitu Dewa Petir adalah jurus maut yang pasti membawa kematian. Tapi itu merupakan jurus pamungkas Kuil Dairin. Aneh. Pak Tua. Kabarnya Dewa Petir adalah jurus tenaga dalam yang mendekati kesempurnaan dan sudah sejak lama diwariskan turun-menurun sebagai jurus andalan Kung Fu Kuil Dairin. Jurus ini hanya diwariskan kepada para mengajar, tapi orang-orang yang berkemampuan sebagai pengajar pun hampir tak ada yang dapat menguasai jurus ini. Dan kedahsyatan Dewa Petir tetap tak diketahui sampai sekarang. Sampai terjadi peristiwa buruk itu. Peristiwa buruk? Kalau begitu, ada orang yang menguasai Dewa Petir. Siapa itu? Selain biksu-biksu terkenal dari zaman dahulu, ada satu orang yang aku ketahui, yaitu Guru Yosen. Guru Yosen bukan hanya kungfu permuk tulang, betul-betul hebat. Memang beliau ahli bela diri yang jenius. Dalam sejarah Kuil Dairin pun jarang ada orang seperti dia. Terus, peristiwa buruknya?
terjadi puluhan tahun yang lalu. Untuk meredakan keributan di suatu tempat diutuslah Guru Yosen. Di sanalah untuk pertama kalinya Dewa Petir digunakan dalam pertarungan. Jauh dari apa yang dibayangkan Guru Yosen. Hasilnya, sejak peristiwa itu jurus Dewa Petir dianggap berbahaya dan kitabnya disegel dan dikunci rapat-rapat dalam ruangan ini. Guru Yosen punya masa lalu seperti itu. Tapi kalau hanya dilihat dari besarnya tenaga dalam, mungkin jurus tenaga dalam Odo lebih unggul. Tapi ini adalah jurus maut. Menarik juga ceritanya. Aku tak menyangka Kuil Dairin punya jurus seperti itu. Celaka, dia mendengarnya. Larilah, Chinmi. Cepat. Ya, tapi cepat. Pak Tua, perlihatkan kitab itu padaku. Jangan serahkan kitab itu kepada Odo. Pak Tua, ayo cepat. Maafkan aku, Pak Tua. Cih. Seperti apa jurus Dewa Petir itu? Tak apalah, jurus Kungfu Kuil Dairin tak akan mempan padaku. Akan kulayani kapan saja. Pak Tua, itu hukumannya kalau menentangku. Pak Tua dijatuhkan dari atas. Chinmi. Odo. Odo kurang ajar. Kau telah melukai Pak Tua. Jurus pamungkas terbesar Kungfu Kuil Dairin, Kungfu Maut yang disegel. Karena besarnya efek yang diberikan kepada lawan.
Dewa Petir bukan bertujuan untuk memukul secara langsung bagian luar tubuh, melainkan untuk merusak bagian dalam atau mengacaukan aliran tenaga di dalam tubuh. Tubuh manusia hampir seluruhnya terdiri dari air dan pukulan tenaga dalam bagaikan batu yang dilemparkan ke dalam kolam. Riak atau gelombang yang ditimbulkannya akan menyebar di dalam tubuh. Jurus yang memanfaatkan aliran tenaga dalam melawan adalah kungfu pelontar tenaga dalam yang digunakan Zhang Yixi, gembong kelompok Kukwen. Jurus yang meningkatkan tenaga dalam diri sendiri dan mengeluarkannya adalah kungfu peremuk tulang yang diajarkan Guru Yosen. Dewa Petir menggunakan kedua tenaga dalam ini dan ditambah lagi dengan totokan titik darah. Totokan titik darah adalah jurus yang menotok atau menusuk titik darah yang tersebar di seluruh tubuh. Tergantung dari letaknya totokan titik darah dapat memberi efek yang baik maupun buruk bagi tubuh. Kalau bisa menggabungkan tenaga dalam dan totokan titik darah secara sempurna, memang akan jadi jurus yang hebat. Tapi ciri khas dari Dewa Petir ini adalah jurus gabungan tenaga dalam dan totokan titik darah itu pertama-tama digunakan pada tubuh sendiri, lebih ditingkatkan lagi melalui totokan 4 titik darah dan dipusatkan pada kedua telapak tangan. Setelah mengubah tubuh sendiri menjadi senjata maut, berikutnya memukul 3 titik darah lawan, yaitu Ten, Qi, dan Jin. Pertama-tama memukul titik Ten dan Qi, kemudian setelah memukul titik Jin, reaksinya terjadi. Bagaikan petir yang membelah langit, akan menghancurkan tubuh lawan dari dalam. Orang yang terkena jurus ini pasti akan kehilangan nyawa. Bagi yang menguasai jurus ini, efek yang diberikan kepada lawan dilarang menggunakan jurus ini secara sembarangan.